Ya, oke. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi saya akan mendemokan bagaimana kita bisa menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek untuk soal tugas yang telah diberikan kemarin. Saya hanya akan memberikan contoh yang singkat saja, tidak semuanya saya kerjakan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah konsepnya, konsep PBO-nya. Jadi langsung saja di sini saya sudah uh, membuka command prompt. Saya bikin folder dulu, directory dulu. Misalkan saya bikin hitung gaji misalkan. Kemudian saya masuk ke dalam folder hitung gaji. Kemudian di dalam folder hitung gaji ini masih kosong. Saya akan membuat sebuah file yang namanya hitunggaji.java. Ini akan membuka Visual Studio Code. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bisa dilihat atau tidak? Ya, Enggak kelihatan. ya. Oke, jadi saya membuat sebuah file namanya hitunggaji.java. Kemudian kalau di Java, nama file itu harus sesuai dengan nama kelas yang akan kita buat. Atau sebaliknya, ketika kita membuat nama kelas hitung gaji, maka nama filenya juga harus di-save dengan nama hitunggaji.java. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat file duluan namanya hitunggaji.java, maka ketika saya mau membuat kelas, kelasnya harus saya namai hitung gaji seperti nama filenya. Ini ya, ini yang perlu diketahui terkait dengan konsep pemrograman berorientasi objek pada Java. Jadi Java itu menggunakan objek, konsep objek. Objek itu lahir dari kelas. Karena itu setiap kali kita mau coding dengan Java, kita harus bikin kelas terlebih dahulu. Nah, di sini saya bikin kelas hitung gaji. Kemudian di dalam kelas, aturan umumnya, di dalam kelas itu ada yang namanya uh, atribut serta metode. Atribut atau properti itu adalah informasi atau keterangan yang melekat pada kelas atau objek. Kemudian metode itu aksi yang bisa dilakukan terhadap objek atau kelas maupun aksi yang bisa dilakukan oleh objek atau kelas. Nah, penerapan atribut di dalam Java itu menggunakan variabel. Jadi langsung saja di sini saya ingin membuat beberapa variabel. Variabel yang pertama adalah variabel golongan. Saya buat seperti ini. Kemudian variabel yang kedua adalah variabel jam lembur. Variabel berikutnya adalah variabel gaji pokok. Tipe datanya jangan lupa disertakan terlebih dahulu ketika kita ingin membuat variabel. Kemudian kita juga akan nanti menghitung besaran uang lemburnya, makanya saya buat variabel uang lembur, tipe datanya double, beserta total gaji. Jadi ada 5 variabel yang sudah kita buat. Variabel adalah penerapan dari atribut. Jadi kalau di PBO, pemrograman berorientasi objek, atribut itu penerapannya berupa variabel pada Java.
Nah, setelah kita membuat variabel, kita akan membuat yang namanya metode. Metode tadi saya sudah sampaikan, metode adalah aksi yang bisa dilakukan terhadap kelas atau objek, maupun aksi yang bisa dilakukan oleh kelas atau objek. Nah, dari sini kita punya kelas hitung gaji. Kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap kelas ini? Hitung gaji ini apa saja yang bisa kita lakukan terhadap kelas ini? Ya, yang pertama kita bisa mengatur golongan, nilai golongannya. Jadi saya bikin metode yang pertama adalah metode untuk set golongan. Ini ya. Jadi aksi apa yang bisa dilakukan terhadap hitung gaji? Ya kita bisa berdasarkan soal kita bisa menentukan golongannya dulu. Golongannya apa? Kita bikin metode namanya set golongan. Kemudian metode ini nantinya akan menerima sebuah parameter parameter berupa string. Tipe datanya string. Kemudian kita akan mengisi nilai dari variabel golongan. Kita akan isi dengan parameter yang sudah kita sertakan di sini, goal. Ini kalau kita mau menggunakan mengisi secara manual. Kalau seandainya kita mau menggunakan inputan secara dinamis, jadi kita bisa input golongannya, maka kita harus menggunakan kelas scanner dari Java. Jadi lagi-lagi Java itu berbasis objek, objek lahirnya dari kelas. Kita mau menginputkan sesuatu secara dinamis, kita butuh kelas namanya scanner. Nah, untuk menggunakan kelas tersebut, kita harus mengimport kelas scanner tadi. Jadi import java.util.scanner namanya. Baru kita bisa gunakan. Nah, di sini saya mau set golongan. Ketika saya set golongan, saya mau menerima input secara dinamis dari keyboard. Maka saya buat sebuah objek namanya input. Ini cara kita membuat objek di Java. Jadi menggunakan nama kelasnya, kemudian diikuti nama objeknya, kemudian ada sama dengan, kata kunci new, kemudian nama kelasnya disebutkan lagi. Khusus untuk scanner itu menerima parameter in seperti ini, system.in. Nah, kemudian setelah itu golongan ini akan kita set dengan